Yo, welcome back kembali lagi di channel Atoa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Yosa, ini adalah segmen full shop untuk chapter 1095. Di sini alur ceritanya sudah terlihat jelas. Di chapter lalu kita sudah melihat wujud awakening dari Gorosei Saturn dan itu sangat mengerikan. Lalu di chapter ini kita akan mendapatkan banyak flashback penting tentang Kuma dan God Valley. Oke lah, tanpa basa-basi lagi langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Judul chapternya adalah sebuah dunia yang tidak layak untuk ditinggali. Lalu untuk covernya menunjukkan cover request, seekor monyet mengambil hidung babi lalu melarikan diri. Oke, lanjut kita masuk ke cerita. Chapter ini dimulai dengan para wakil admiral yang bersiap membantu Gorosei Saturn. Tetapi Saturn malah memerintahkan mereka untuk segera mundur. Gorosei itu pun mengatakan bahwa dia dapat dengan mudah menghindari serangan Bonnie jika dia menginginkannya. Hal itu berarti Saturn memang ingin agar serangan Bonnie itu melukainya. Kemudian Saturn mencabut pedang dari tubuhnya dan ajaibnya darah tiba-tiba berhenti mengalir. Ya, selanjutnya Saturn menyerang Bonnie dan Sanji menggunakan aura dari matanya. Bonnie dan Sanji terkena serangan di bagian kepala mereka. Ada darah yang mengalir keluar, tetapi kepala mereka tidak meledak seperti Krocomarin. Tak lama kemudian Kizaru yang sudah dijatuhkan Luffy meminta maaf kepada Saturn. Nah, di sini Kizaru diperlihatkan masih di tanah, tidak bisa bergerak. Saturn pun menjawab, "Kali ini pekerjaanmu sangat lambat." Ya, Gorosei Saturn mencoba menginjak Luffy, tetapi Franky memanjangkan tangan untuk menyelamatkan kaptennya. Ya, setelah itu Luffy masih sadar, tapi dia tidak mengatakan apapun di chapter ini. Sementara itu Vegapunk, Bonnie, Sanji, dan Franky tidak dapat bergerak karena kekuatan misterius Gorosei Saturn. Vegapunk pun berkata, jika ini bukan kekuatan ilmiah, maka ini pasti kemampuan Devil Fruits. Selanjutnya Saturn mencengkeram Bonnie, dan Bonnie berkata, "Kau membunuh ayahku." Ya, di sini kita melihat sedikit flashback saat Kuma memberitahu Bonnie muda tentang Nika. Kuma terlihat membunyikan irama genderang kebebasan Nika dan mereka pun menari bersama. Saat itu Kuma berkata, "Bonnie, aku ingin menjadi pahlawan yang memerdekakan orang seperti Nika." Nah, flashback berakhir, kita kembali ke masa sekarang. Saturn mengatakan bahwa Kuma itu adalah bagian dari ras Buccaneer, orang-orang yang pernah melakukan kejahatan di masa lalu. Ras Buccaneer tampaknya memiliki darah para raksasa yang membuat mereka punya kekuatan luar biasa. Lanjut, ada flashback lagi yang terjadi 47 tahun yang lalu di kerajaan Sorbet. Kuma lahir di keluarga normal, ayahnya adalah seorang Buccaneer dan ibunya adalah manusia biasa. Lalu informasi tentang tes darah Kuma dibocorkan ke agen pemerintah dunia. Hal itu membuat seluruh keluarga Kuma ditangkap dan menjadi budak di Marijua karena kekuatan mereka. Sepeninggal ibunya, ayah Kuma bercerita tentang legenda Nika. Ayah Kuma mengatakan bahwa itu adalah legenda yang diturunkan di kalangan anggota ras Buccaneer. Ayah Kuma membunyikan irama genderang kebebasan dan mulai menari bersama Kuma. Tetapi dia tiba-tiba ditembak di bagian kepala oleh Tenryubito karena dirasa terlalu berisik. Nah, selanjutnya flashback beralih pada masa 38 tahun yang lalu. Di sini MC Tenryubito menjelaskan bahwa setiap 3 tahun sekali para Tenryubito akan turun dari Marijua dan melakukan permainan berburu manusia di pulau yang bukan milik pemerintah dunia. Permainannya adalah Tenryubito akan melepas budak-budak bermasalah di pulau itu dan kemudian memusnahkan mereka bersama dengan penduduk asli pulau tersebut. Selanjutnya, pemerintah dunia akan mengklaim pulau itu sebagai miliknya setelah semua penduduk di sana tidak tersisa.
Nah, pulau yang dipilih Tenryubito tahun ini adalah God Valley di West Blue, tanah dengan sumber daya berharga yang berani menggunakan nama dewa sebagai namanya. Raja God Valley ketika itu mencoba menghentikan mereka, tetapi dia dihabisi oleh Garling Vigarland. Sebelum pertandingan dimulai, nama Garling ramai diperbincangkan. Dia diharapkan oleh para Tenryubito lain untuk menjadi juaranya. Nah, Garling muda terlihat sangat tampan dengan rambut setengah bulan tanpa janggut. Banyak Tenryubito yang terpesona kepadanya. Selanjutnya, Gorosei Sartun juga diperlihatkan ada di God Valley. Penampilannya terlihat sama dengan masa sekarang. Hal ini semakin menguatkan pendapat jika para Gorosei memang tidak menua lagi. Nah, di sini Sartun menerima kabar bahwa anak budak bukaner yang melarikan diri sudah ditangkap. Nah, kemudian di halaman terakhir chapter ini kita melihat Kuma diseret ke lapangan oleh budak lain. Nah, ini merupakan bagian kelanjutan dari flashback yang dilihat Bonnie pada chapter 1074. Kemudian tiba-tiba muncul dua bayangan misterius. Orang-orang itu berkata, "Ihau, tunggu dulu kalian. Kalian pastilah bukaner. 1 bintang kali ini. Aku mengerti maksud mereka. Kalian memang besar. Mereka bilang darah para raksasa mengalir dalam diri kalian." Nah, di sini kita bisa melihat dua bayangan misterius itu adalah dua budak anak-anak lain, yaitu Emperor Ivankov dan Gini muda. Ivankov terlihat sangat mirip dengan penampilan dewasanya, sementara Gini adalah gadis ramah berambut pendek yang sedang makan sepotong daging. Gini berkata, "Bukankah kakakku juga besar di sini?" Ivankov menjawab, "Hanya wajahnya saja. Tunggu, bukankah itu maksudnya?" Nah, Ivankov kembali berkata, "Saya memilih untuk hidup, bagaimana denganmu?" Oke, itu aja pembahasan untuk segmen Full Shop chapter 1095 ini. Jika ada tambahan, saran dan komentar, bisa nakama tulis pada kolom komentar. Yosa Mimin atau Hayato. Terima kasih. Oke, sampai sini aja video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa like-nya dan subscribe channel Atowa Hayato. Yo!